في الله حق جهاده وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh kasih sayang, mempermudah segala macam bentuk amaliyah ketaatan kepada kita semua. Termasuk di siang hari ini hadir dan duduknya kita di majelis ini insyaallah merupakan bukti Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang kepada kita. Dengan majelis yang mulia ini Allah akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Nama-nama kita diviralkan oleh Allah di hadapan malaikatnya, bukan di hadapan manusia. Satu persatu para jemaah disebut namanya di hadapan malaikat Allah. Dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah investasikan pahala untuk kita semua. Apakah ada di antara kita yang yakin kelak di akhirat masuk surga karena salatnya? Belum tentu. Puasa? Belum tentu. Sedekah? Belum tentu. Tapi ada amal ibadah yang mungkin kita anggap biasa. Kita hadir di majelis ini, ternyata itu yang membuat Allah redha kepada kita semua, yang ilmu yang kita dapatkan menjadi penyebab Allah hantarkan kita ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan majelis ini agar menjadi lebih mulia, tak lupa kita sampaikan salam ta'zim, pemuliaan dan penghormatan, salam mahabbah, salam cinta kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat nanti ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkaget-kaget, heran. Apa sebab? Tiba-tiba Nabi mengenal umatnya. Kemudian umatnya mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu kami tidak pernah berjumpa denganmu ya Rasulullah. Kami bukan sahabatmu yang ikut berjuang bersamamu ya Rasulullah, hidup sezaman denganmu ya Rasulullah. Lalu dari mana engkau mengenal kami ya Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Bi kathrati salawatikum alayya." Aku mengenal kalian, kata Nabi, disebabkan karena lisan kalian tidak pernah kering dari berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bakhil, orang yang pelit kikir itu adalah, kata Nabi, barang siapa yang namaku disebut kemudian lisannya tidak tergerak untuk mengucapkan selawat kepada Nabi, maka ini adalah orang yang bakhil, kata Rasulullah SAW. Ikhwan dan akhwat, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kelak kita semua ini walaupun tidak pernah berjumpa dengan Nabi, berharap pun mungkin kita malu, berharap ingin ketemu dengan Nabi dalam mimpi kita. Saya malu.
Tapi silahkan kita berharap, semoga dengan selawat salam kita kelak kita dikenal dan diketahui dan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada siang hari ini bertemakan redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kita menemukan ayat-ayat yang menguatkan jiwa, mengokohkan keimanan dan keyakinan orang-orang beriman. Manakala orang-orang beriman diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan cobaan adalah konsekuensi hidup dan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian dan cobaan pasti Allah akan hadirkan, yang Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini. Allah sudah tetapkan maqadirul khalq, seluruh takdir dan qada makhluk-makhluk yang diciptakan. Bahkan duduknya saya siang hari ini di hadapan saudaraku semua di siang hari ini itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan kemudian Allah hadirkan ayat-ayat yang menguatkan iman dan keyakinan orang-orang yang beriman ketika Allah menetapkan takdir mereka. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Al-Baqarah 216. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Di dalam hidup ini bisa jadi apa-apa yang kalian benci, sebuah ketetapan Allah, qada kadarnya di dalam hidup ini, kalian membencinya, kalian menganggap suatu keburukan, sedangkan kalian sudah berikrar amantu billah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman dengan qada-qada Allah. Tapi ketika kita memandang ujian dan cobaan Allah, qadar Allah, kita menganggap itu suatu hal yang buruk. Maka itu kemudian Allah ingatkan, janganlah menggunakan kacamatamu sendiri. Karena bisa jadi ketika engkau menggunakan kacamatamu sendiri sebagai manusia yang terbatas hikmah dan ilmu pengetahuannya, bisa saja engkau menganggap sesuatu itu buruk, tapi Allah katakan wa huwa khairul lakum, itu yang terbaik untuk kalian. Wa 'asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi kau menganggap sesuatu urusan itu baik menurut kita. Wah, kita dapat, inilah yang terbaik menurut kita. Tapi Allah katakan wa huwa syarrul lakum, bisa jadi hal yang kalian anggap baik tersebut buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup agar kita yakin. Allah tutup dengan firman-Nya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang Maha tahu itu Allah, sedangkan kalian
tidak mengetahui. Jadi apa yang terbaik adalah apa yang terbaik menurut Allah, karena Dia Allah Maha mengetahui. Bukan terbaik menurut kita, dugaan dan asumsi kita. Jadi ingatkan oleh Allah, apa yang Allah takdirkan buat orang-orang beriman dianggap buruk, tapi kata Allah itu yang terbaik. Kita anggap baik, tapi kata Allah itu buruk buat kalian. Sedangkan ilmunya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah keyakinan. Ayat ini menjadi basis dalam kita membangun kehidupan kita. Berpijaklah di ayat-ayat bahwa apa yang Allah berikan kepada kita di dalam hidup ini, dan itu Allah sudah takdirkan, itulah yang terbaik, saudara. Wabil mithal yattadihul kalam. Coba kita hadirkan contoh. Musibah, qada, ketetapan Allah yang paling dibenci oleh manusia adalah al-maut. Apa al-maut? Mata yamut. Maut, kematian. Ini adalah takdir Allah. Qada Allah yang paling dibenci oleh manusia. Sehingga Allah katakan, innal mauta alladzi tafirruna minhu. Kalian lari, kalian takut. Pernah suatu hari seorang sahabat saleh taat kepada Allah meninggal dunia, bernama Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia, meninggalkan seorang anak, meninggalkan seorang istri. Bayangkan bagaimana kedukaan, kesedihan yang dialami, yang dirasakan oleh keluarga Abu Salamah, istri dan anak-anaknya. Ummu Salamah mengatakan, "Lam ajid rajulan." Saya tidak mendapatkan seorang laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah, suaminya. Ini kalau istri sudah berucap seperti itu, baru kita percaya laki-laki itu baik. Betul ya? Kalau sudah keluarga terdekatnya mengatakan dia baik, ini laki-laki baik. Karena kalau ada orang laki-laki di luar yang sana disanjung orang yang baik, disanjung sama temannya, disanjung sama sahabat-sahabatnya, rekan kerjanya, tapi belum tentu dia baik di rumah. Dia berlemah lembut sama kawan, berlemah lembut sama sahabat, sama atasan, sopannya luar biasa. Tapi di rumah kal iblis. Apa iblis? Seperti iblis di rumah. Kata siapa? Kata bininya, kata istrinya. Oh, kalau di luar kal malaikat, seperti malaikat. Orang yang baik adalah yang terbaik antara kalian terhadap keluarga kalian. Ini kalau istri sudah menyanjung suaminya, suamiku adalah orang yang baik, itulah laki yang baik. Ratusan orang, ribuan orang menyanjung suami kita, kita di luar dengan kata-kata baik, tapi di rumah, ya Allah, ini suami dari mana ya? Kasar, bengis, main tangan, main kaki. Mohon maaf, ini bukan nyinggung orang kan? Betul. Nah, Abu Salamah meninggal dunia. Datanglah istrinya kepada Rasulullah SAW mengadukan suaminya meninggal dunia. Qada, qadar, qada ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa memang sampai itulah batas usianya Abu Salamah. Ketetapan Allah. Apa kata Nabi? Diajarkan doa oleh Rasulullah SAW agar menerima apa yang sudah ditakdirkan berupa qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan doa. Ini nanti kita untuk melihat apa yang kalian anggap buruk, ternyata dari detik itulah Allah akan berikan kebaikan-kebaikan.
diajarkanlah Ummu Salamah doa oleh Nabi SAW. Kuli, katakan, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala ya Rabb lewat takdirmu ini ya Allah, qadamu ya Allah, ketetapanmu ya Allah. Suamiku meninggal dunia, ya Allah, berat bagiku ya Rabb. Seorang laki-laki laksana payung bagi keluarganya, laksana selimut bagi keluarganya, tempat berteduh, tempat berselimut, meninggalkan keluarga Abu Salamah. Mintalah Ummu Salamah kepada Allah, mempraktikkan doa Nabi. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berikan balasan pahala dalam ujian ini. Ujian ketetapan Allah, takdir Allah. Wakhluf khairan minha ya Rabb. Kemudian ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada laki-laki yang lebih baik dari suamiku? Ada nggak laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah? Ada nggak? Kalau Ummu Salamah mengatakan nggak ada, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Allah akan gantikan Abu Salamah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak membayangkan itu, sehingga dia mengatakan tidak ada laki-laki yang lebih baik dari Rasulullah dibandingkan dengan suamiku Abu Salamah. Tapi bagaimana kemudian Ummu Salamah radhiyallahu ikhlas mengharapkan pahala dari qada qadarnya Allah, ketetapan Allah. Allah bayar kontan, bukan di akhirat. Itulah kasih sayangnya Allah. Itu Rahman dan Rahimnya Allah. Bagi orang-orang yang beriman, ketika dia redha ikhlas terhadap semua ketetapan Allah, kalau dibayarnya di akhirat masih lama, ikhwan. Bapak Ibu, masih lama. Allah mensegerakan bayaran kebaikan hamba-hambanya. Dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal Abu Salamah, dinikahilah Ummu Salamah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Atas keikhlasannya, keredaannya, ketundukan dan kepatuhannya menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Waqis ala dzalik. Kemudian saya yakin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dari jamaah yang sebelah kanan terus yang hadir ini, kita pasti memiliki dan ujian dan cobaan yang pasti kita alami di dalam hidup ini. Dan semua itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maka sebagai hamba yang tunduk patuh redha kepada Allah adalah menerima seluruh takdir Allah, ketetapan Allah. Karena apapun yang ditetapkan oleh Allah, yang Allah sampaikan dalam ayat tersebut, kita anggap buruk, tapi itulah yang terbaik. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah sama sekali tidak berlaku zalim terhadap hamba-hambanya. Hanya kita yang beranggapan, zon kita, sangkaan, dugaan kita kepada Allah, Allah zalim. Apa ujian dan cobaan ini enggak berhenti. Itu kan sangkaan kita. Padahal dengan cara itulah ketika kita ikhlas, ketika kita redha, apa janji Allah? Allah angkat derajat kita. Kemudian Allah bersihkan dosa-dosa kita. Allah investasikan pahala bagi kita. Contoh, seorang nabi. Sahabat tahu siapa nabi yang sampai beliau buta disebabkan menangis
karena pisah dengan putra yang dicintainya. Nabi siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Berat ujian dan cobaan, ketetapan Allah pasti berlaku. Terpisah antara seorang ayah dengan putranya. Yusuf alaihissalam mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan. Ya, padahal ini orang saleh, orang taat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada derajat yang tertinggi, al-anbiya wal mursalun. Adakah derajat status yang lebih mulia dari ini? Ada? Enggak ada. Yang paling mulia para nabi dan para rasul. Tapi lihat apa takdir dan qada Allah kepada mereka. Apakah hidup mereka hanya diwarnai dengan senyuman dan rasa bahagia, tertawa? Tidak. Hidup mereka tidak pernah sepi dari berbagai macam ujian dan cobaan, derai air mata, tangis. Padahal mereka para nabi, para rasul. Kan kalau logika kita mengatakan kita cinta kepada anak kita, sayang terhadap anak kita, nggak mungkin dong kita berani mencubitnya kepada dia menangis. Oh, kita sayang, kita cinta. Lalu kenapa para nabi dan rasul sampai buta menangis? Ujian dari Allah. Inilah ketetapan Allah. Ketika mereka redha atas ketetapan Allah, Allah bayar. Kalau di akhirat masih jauh, dibayar di dunia. Yusuf alaihissalam dibuang, kemudian dipungut, setelah itu dijual menjadi budak. Siapa yang merekayasa? Siapa yang menetap, yang mendesain kehidupan Yusuf ini? Bukan Yusuf, bukan ayahnya Yakub. Kalau seandainya itu keinginan Yakub, enggak mungkin anaknya yang dia cintai. Tapi yang desain itu adalah Rabbul Alamin yang paling sayang kepada Yusuf, yang paling cinta kepada Yusuf. Tapi pun begitu perjalanan hidupnya. Lalu kita memandang cinta Allah itu seperti apa? Kalau dapat rezeki, dapat nih, Masya Allah, tiba-tiba dapat rezeki banyak, ratusan juta, miliaran, alhamdulillah, kita akui Allah sayang pada kita. Yusuf manusia mulia, tapi kehidupannya penuh dengan derai air mata, kisah-kisah memilukan menurut kita. Bahkan kita pun membaca kisah Yusuf alaihissalam. Allah katakan ahsanal qasas, kisah terbaik di dalam Al-Quran. Itu ketetapan Allah. Ada kita seperti Yusuf diuji oleh Allah lewat takdirnya, ketetapannya. Zaman ada yang pernah pisah dengan orang tua? Para saudariku, bunda-bunda, ada yang pernah pisah dengan orang tua? Pernah, Ustaz. Kapan? Waktu kuliah. Kuliahnya pun memberikan fasilitas oleh orang tua. Terpisah Yusuf. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau benci, kau anggap pahit, sulit, ingat, endingnya nanti, endingnya kau akan menanjak. Kau akan sampai kepada panggung kebahagiaan. Di situ kau akan bertepuk tangan, di situ kau akan bahagia. Begitulah takdir Allah. Agar apa? Agar kita yakin. Kita sudah mengikrarkan amantu billah, rukun iman, beriman kepada qada-qadarnya Allah. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah tidak zalim. Perjalanan ini berat, berliku-liku. Ingat, nanti endingnya, ujungnya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ditolong, dibantu, diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah. Kita sedang bermuamalah dengan Rabb
Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih Sayang. Bukankah begitu ending perjalanan Nabi Yusuf kan? Dibuang, dipungut, dijual jadi budak, tinggal di istana, difitnah nama baiknya, laki-laki saleh taat kepada Allah, menjaga harga dirinya, minal mukhlasin, menjaga kehormatannya, difitnah. Fitnahnya tak tanggung-tanggung, dianggap mohon maaf mencabuli, berniat buruk, memperkosa Imra'atul Aziz, tuannya sendiri. Tapi Yusuf alaihissalam tahu takdir Allah. Dia yang sayang kepada Yusuf alaihissalam, gak mungkin menzalimi Yusuf. Ini hanya sebuah episode kehidupan Yusuf, agar nanti ketika dia berada di panggung itu dia akan cerita, dulu aku seperti ini, dulu aku seperti ini. Bukankah orang-orang yang sukses itu ketika berada pada panggung kesuksesan, dia lebih senang cerita zaman-zaman dia susah, zaman-zaman dia sulit, berat perjuangan, atau hal-hal indah yang diceritakan? Ayo teman-teman, pengusaha itu kalau sudah sukses, kemudian ada mengadakan sebuah pelatihan, motivasi, yang dia ceritakan apa? Hah? Yang dia ceritakan itu bukan bagaimana dia berhasil dari awal. Saya dulu terlunta-lunta, saya jual asongan, saya kesana kemari, saya ditolak, saya dihinakan terus, kan nggak enak semua kan? Dan itu menjadi kebanggaan yang diceritakan dengan penuh kebanggaan, dengan senang dia ceritakan. Itulah orang beriman. Dalam hidup ini berbagai macam berat ujian dan cobaan. Endingnya nanti kalau kita yakin dengan takdir Allah, menerima dengan penuh keikhlasan, Allah akan bayar. Sebagaimana Yusuf ketika berada pada puncak kemuliaan itu, barulah Yusuf kemudian ingat bagaimana dulu kalian membuangku, ingin membunuhku, jauh dari ayahku. Aku difitnah, masuk penjara. As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Lebih aku cintai tempat yang berat, yang tidak disukai, penjara. Tapi ini ketetapan Allah. Dan itu yang dia ceritakan kan, menjadi kebanggaannya. Saudaraku, pasti ya, dalam hidup ini mendapatkan ujian dan cobaan Allah, qada, ketetapan Allah. Maka bagi orang-orang yang beriman, sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taat, kami terima. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah dengan Allah hadirkan berupa ketetapan Allah yang kita anggap berat, musibah, buruk. Dan ini tanda Allah cinta kepada hambanya. Bahasa cinta kita dengan bahasa cinta Allah itu beda, saudara. Kalau bahasa cinta terhadap anak-anak kita berdasarkan hawa nafsu, seorang ayah melihat anaknya sedang tertidur pulas, kemudian terdengar kumandang azan waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayahnya bangun, as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada kau lanjutkan hidup. Dilihat anaknya akhir balik, udah SMP, udah SMA, udah kuliah. Dia lihat anaknya, ini kalau saya bangunkan
hati nurani seorang ayah yang salah memaknai cinta terhadap anak-anaknya, kasihan. Kalau saya bangunkan anak saya kasihan, kenapa? Dia masih ngantuk. Itu bahasa kita, betul? Betul nggak, sahabat? Kadang kita berbahasa begitu, kasihan. Akhirnya kita nggak bangunkan anak kita. Itu bahasa cinta kita. Terkadang bahasa cinta ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi Allah, bahasa cinta Allah Subhanahu wa taala adalah justru kalau engkau cinta, bangunkan dia. Berat, sulit, tidak disukai oleh anak kita. Tapi inilah bahasa cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian kalau kita dalam hidup ini, saudaraku, kalau kita analogikan seperti anak tadi, tiba-tiba kita bangun, ya Allah, kan anak tidur, melanjutkan nikmatnya kita tidur kan? Kenapa harus bangun? Meninggalkan tempat tidur. Artinya sahabatku, kalau di dalam hidup ini, saudaraku semua yang dilakukan Allah, ada sesuatu yang kita anggap, ya Allah, berat ya. Ujian itu datang dari orang tua kita. Ujian itu datang dari anak-anak kita, keluarga dekat kita. Katakan kepada Allah, ya Rabb, ketetapanmu ini pasti terjadi. Ini adalah takdirmu. Dan ini adalah bentuk cintamu ya Allah. Karena bahasa cinta kita dengan bahasa cinta Allah beda. Nabi sampaikan, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila mencintai seseorang, mencintai suatu kaum, Allah akan ibtala. Apa itu bala? Bala sesuatu hal yang kita tidak sukai, kita enggak senang, sesuatu yang membuat kita menangis, sedih, galau, resah dan seterusnya. Tapi Allah lewat Nabi-Nya mengatakan semua itu adalah tanda Allah sayang, tanda Allah rindu, cinta kepada kita semua. Apa yang diharapkan oleh Allah? Padahal Allah enggak butuh dengan itu, tapi Allah berharap dari kita. Faman radiya falahu ridha. Siapa orang yang kemudian aku takdirkan sebuah ujian, aku tetapkan suatu perkara untuknya, kemudian dia redha. Redha, falahu ridha, maka aku redha kepadanya. Adakah yang lebih besar dari keredaan Allah? Enggak ada. Radhiyallahu ta'ala anhum wa radu an. Itu ucapan yang termulia yang Allah berikan kepada manusia terbaik yang menemani Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Mereka redha kepada Allah. Redhanya apa? Ketetapan Allah. Ketetapan Allah apa? Berjuang bersama Nabi. Mohon maaf, dalam konteks berjuang saat itu bersama Nabi adalah mengangkat senjata, mengorbankan harta mereka, mengorbankan nyawa mereka, istri mengorbankan suami, suami mengorbankan istrinya, orang tua mengorbankan anak-anaknya. Radhiyallahu ta'ala anhum wa radu. Mereka redha kepada Allah. Redhanya apa? Ketetapan Allah. Ini perintah Nabi, ayo kalian yang punya harta, keluarkan harta kalian untuk perjuangan agama ini. Mereka redha. Kalian yang sehat semuanya, ikut berjuang bersamaku. Mereka berjuang bersama Nabi. Ada yang pulang dengan keadaan selamat dengan membawa ghanimah, ada yang pulang tanpa nyawa. Dalam konteks ini, artinya mereka redha kepada Allah. Dalam hal ini kita diberikan ujian oleh Allah dan kita redha. Faman radiya falahu ridha. Allah akan redha kepada kita semua. Dan keredaan Allah yang tertinggi adalah adkhalallahu ta'ala al-jannah. Allah masukkan kita ke dalam surga. Ya,
Itu keredaan Allah tertinggi. Ya. Allah masukkan kita ke dalam surga. Faman sakhita, kata Nabi, barang siapa yang diberikan ujian, ditetapkan suatu urusan dan perkara oleh Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi, kemudian dia sakhita, berkeluh kesah. Berkeluh kesahnya berkeluh kesah yang tidak dibenarkan dalam pandangan agama. Sakhita itu berkeluh kesah yang tidak dibenarkan. Kalau curhat boleh, curhat dong Mak. Nah, ini curhat. Ustaz, saya mau nanya, ada apa? Saya mendapat ujian seperti ini. Bertanya, bukan keluh kesah. Faman sakhita falahu sakhat, barang siapa yang berkeluh kesah, tidak reda dengan ketetapan Allah, maka Allah murka kepadanya. Dua pilihan itu. Kita mau diredai oleh Allah atau dimurkai oleh Allah, tidak ada pilihan. Pilihannya adalah ta'abbud dan tunduk patuh kepada Allah. Kenapa harus tunduk patuh? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sedangkan kalian tidak tahu apa di balik rahasia semua itu. Apa hikmahnya? Ketika awal kau melangkah terasa berat, ya Allah, ini seperti ini ya Rabb. Kau melangkah terus, kau melangkah, kau merasa berat, sebagaimana Yusuf melangkah terus melangkah. Tapi ingat, Allah ya'lam, Allah tahu apa endingnya yang terbaik buat kita. Allah akan bayar. Ini sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan Arab berbunyi, ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu, tajri ar-riyahu bima la tashtahi as-sufun. Tidak semua yang kita inginkan di dalam hidup ini dapat kita gapai. Terkadang angin berhembus tidak searah dengan yang diinginkan oleh kapal. Kita ingin ke timur, Allah berkehendak kita ke barat. Kita ingin A yang Allah kasih, Z yang Allah kasih. Kita ingin fulan. Seorang perempuan pernah menangis, ya Allah, kenapa saya jodohnya dia? Yang laki-laki menangis, Allah, kenapa jodoh saya dia? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu. Ya kan banyak di kota yang ya menyesal. Si fulana menyesal nikah dengan laki-laki itu kenapa? Ya, nyesal. Kenapa? Saya pikir orangnya baik, ternyata orangnya begini begitu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bukankah itu adalah pilihan kita dan Allah yang takdirkan? Banyak yang kau tidak ketahui. Di kemudian hari kita tidak tahu. Ada seorang laki-laki menyesal, dia menikah dengan seorang perempuan yang dianggap cerewet dan seterusnya. Ternyata, ya Allah, di kemudian hari Allah titipkan anak keturunan, yang anak keturunan ini mengikuti kejeniusan, kecerdasan ibunya. Jadi begitu, saudara. Apa yang Allah sudah tetapkan, pasti ada yang terbaik Allah titipkan. Bagi seorang istri, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan fulan, qadanya adalah perempuan ini menikah dengan laki-laki, itu adalah ketetapan Allah. Yakinlah, yakin dalam mengarungi bahtera rumah tangga tersebut mungkin terasa berat dan seterusnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu. Engkaulah yang dianggap kuat untuk menghadapi suamimu. Allah Maha tahu. Allah angkat derajatmu ketika kau bersabar dengan suamimu itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita sebagai laki-laki, Allah takdirkan menikah dengan seorang perempuan. Ini saudaraku yang laki-laki. Allah sudah takdirkan 50.000 tahun yang lalu
siapa istri kita hari ini itu dah takdir Allah. Dan Allah Maha tahu. Kalau seandainya kita mengatakan, Ustaz, istri saya ini susah. Susah apa? Diaturnya. Allah Maha tahu bahwa hanya engkau yang mampu nih untuk membimbing dia. Mungkin kalau fulan yang menjadi suaminya dia tidak mampu sesabar engkau. Dia tidak sekuat engkau. Allah pilih engkau menjadi suaminya karena Allah Maha tahu engkau adalah orang yang mampu merubah hatinya nanti. Dan hanya engkau yang bersabar menghadapinya. Jadi ini bapak-bapak. Jadi kalau bininya cerewet, bilang dalam hati, berarti Allah Maha tahu. Hanya saya ini kan dianggap oleh Allah mampu untuk membimbing istri saya. Begitu juga bunda, saudariku, bu, suaminya baik-baik tidak? Baik, alhamdulillah. Kalau saling kita mengatakan ya Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Berarti Allah Maha tahu kita nih. Engkau saudariku yang dipilih Allah menjadi suaminya, mau yang bisa melunakkan dan melembutkan hatinya dengan izin Allah. Itu ketetapan Allah, lapang di dada. Tapi kalau kemudian menggerutu, ya Allah, kok begini begitu, kita sudah terjatuh, terus ketiban apa? Kalau ketiban tangga masih mending, ketiban tembok, runtuhan, hancur kita. Artinya apa? Kita sudah diberikan takdir oleh Allah, kemudian kita menggerutu. Mestinya kita akan mendapatkan redha Allah dari situ, tapi bukan redha Allah yang kita dapatkan. Sebaliknya, murka Allah, na'udzubillah, na'udzubillah, murka Allah yang kita dapatkan. Itu kemudian Nabi mengajarkan jangan berkata terhadap takdir Allah itu mengungkapkan kata seandainya. Seandainya itu bentuk ketidakredaan kita terhadap qada qadar Allah. Contohnya, Bapak Ibu pulang kerja, ya, pulang kerja, saya lewat mana ya? Nggak pakai Google Map, wah lewat tendean atau mana? Nggak cepat. Akhirnya ngambil jalan satu, sampai di sana stagnan macet. Ya Allah, coba tadi saya lewat Mampang sana, lancar ke Depok, umpama. Kata Nabi, lau itu jangan. Kan kita banyak lau ya kan? Coba. Kata Nabi, zaka syaitan, itu bisa syaitan. Menunjukkan kita enggak rela itu terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya udah kalau udah stagnan cepat macet, murattal, murojaah, zikir. Tak terasa tiba-tiba udah sampai rumah. Ya. Cari redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Wa in asabaka syai'un", kalau engkau mendapatkan sesuatu musibah, ketetapan Allah, qadanya Allah, fala taqul law. Jangan kau mengatakan law fa'altu kadza wa fa'altu kadza. Coba tadi saya begini, coba saya begitu. Kata Nabi, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Katakanlah Allah mentakdirkan sesuatu dan apa yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Lapang ini dada, ya, menerima ketetapan Allah. Jangan gelisahkan diri kita dengan coba seandainya begitu, coba seandainya begini. Bapak sih coba kalau bapak begini tadi, ibu sih coba kalau begini. Akhirnya apa? Makin runyam masalah. Akhirnya berantem, ya? Betul nggak? Kalau bapak-bapak mau lawan istri, mau benda seperti apapun, pasti salah Pak. Karena mohon maaf, di Idul Adha itu kenapa kambing yang dikorban adalah sapi, kambing laki-laki atau sapi laki-laki? Kenapa Bu? Nah laki-laki siap dikorbankan Pak. Kalau perempuan jangankan dikorbankan, disalahkan juga Pak. Udah deh, kalau sudah Allah
mohon maaf, Allah takdirkan sesuatu, qul katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jangan mengatakan lau fa'altu kadza, coba aku begini tadi, coba aku begini dan begitu. Kata Nabi, fa inna law taftahu amal syaitan. Karena ucapan mengatakan coba saya begini dan begitu itu membuka pintu syaitan. Yang tadinya kita redha jadi enggak redha, tadinya kita ikhlas jadi tidak ikhlas. Ungkapkan, katakan qaddarallah, ini sudah takdir Allah. Anta tasya, engkau berkehendak. Wallahu yasha, dan Allah berkehendak. Yang terjadi apa? Wallahu yaf'alu ma yasha, dan Allah akan melakukan apa yang Dia kehendaki. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan, yang terrealisasi, yang terjadi keinginan kita atau keinginan Allah. Yang terjadi dan terrealisasi adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan kemudian kita menjadi manusia yang fasik, tidak berikhtiar, tidak berusaha. Hendaknya kita berusaha berikhtiar, maksimalkan usaha kita, semua potensi yang kita miliki kita sempurnakan ikhtiar kita kepada Allah. Setelah itu apa yang terjadi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lapang tadi, yang penting kita ikhtiar. Adapun hasilnya ya, adalah ketetapan Allah. Allah tidak membebani kita saudaraku dengan sholat kita, sholat asar nanti. Ini sholat zuhur nih. Kalau orang meninggal sebelum waktu asar, ditanya nggak sholat asarnya? Nggak ditanya. Nggak ditanya oleh Allah. Kenapa? Belum waktu-waktunya. Begitu juga kalau Allah sudah menetapkan sesuatu kepada kita saudara. Allah menetapkan nih rezeki hari kita. Hari ini kita diberikan rezeki oleh Allah. Sekian. Nah, ini takdir Allah. Ini kata Allah. Ini bagian kita ini, yang ditakdirkan oleh Allah. Kenapa harus risau? Kenapa harus gelisah? Adapun esoknya itu Allah yang akan menetapkan lagi. Allah tidak menuntut perkara esok hari buat kita. Kewajiban kita kepada Allah. Maka kenapa kemudian kita membebani dalam masa membebani Allah dengan sesuatu yang belum terjadi esok hari? Udah damai aja, tenang aja. Kehidupan kita besok hari Allah yang menentukan. Takdir hari ini kita jalankan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin kita menghadap ke barat. Kita menganggap kita akan berjalan ke barat juga. Esok bisa jadi kita menghadap ke timur. Takdir Allah. Hari ini kita merasa berat, ya Allah bagaimana ini menerima ini ujian dan cobaan ini. Tapi esok hari Allah turunkan bantuan dan pertolongannya. Redha pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kajian kita sampai jam 1:15. Masih ada waktu 10 menit. Ya, masih ada waktu 10 menit. 10 menit ini saya berikan hak buat sahabat semuanya, Bapak Ibu, untuk bertanya. Mungkin ada yang ingin diperjelas, ingin ditanya, apa-apa, silakan. Ustaz, ada pertanyaan via WhatsApp. Betul. Izin bertanya Ustaz, apa kiat-kiat dan adakah amalan soleh agar kita ridho atas ujian yang diberikan oleh Allah? Kiat-kiat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pasti tahu semua kan Adi Rai, tahu kan? Adi Rai, tahu? Siapa dia? Hah? Itu kalau sekarang Adi Rai itu ngangkat beban itu berapa tuh satu tangannya? Berapa kilo dia angkat? Dulu awal-awal dia latihan, bisa nggak mengangkat beban seperti yang dia angkat sekarang? Bisa nggak? Enggak bisa. Artinya apa? Pertanyaan tadi bagaimana kiat-kiat kita, amal-amalan kita yang kita lakukan untuk diberikan kekuatan oleh Allah agar redha atas semua takdir Allah. Diajarkan oleh para ulama dengan tadrib. Apa itu tadrib? Latihan. Latihan.
Sebagaimana saya contohkan tadi, ada raih itu makan beban berat itu sekarang ratusan kilo dengan satu tangannya. Kenapa? Karena dia berlatih, terus berlatih. Mulai dari 10 kilo, jadi 25 kilo, jadi 50, jadi 100. Begitu latihan. Maka latihan tadrib latihan. Ketika kita mendapatkan ujian yang ringan, maka mulai latihan untuk menerima semua ujian dan cobaan Allah. Tadrib bis sabr, latihan dengan sabar. Karena sabar ini di bawah redha. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa bedanya antara sabar dengan redha? Bukankah sama mungkin sabar dan redha? Beda. Sabar, ketika kita sudah berada pada puncak kesabaran, Allah naikkan level kita menjadi orang yang redha. Jadi temannya orang yang redha, berarti kita ingin jadi level yang tertinggi nih. Maka cara latihannya adalah setiap ujian dan cobaan yang hadir dalam hidup kita ini, berusahalah sabar. Ada ujian cobaan kecil lewat pekerjaan kita, latih. Ini kita lagi latih dengan Allah untuk sabar. Datang lagi ujian dan cobaan lebih berat, sabar. Terus bersabar. Sehingga nanti ketika kita sudah terbiasa tadrib latihan bersabar, kita akan sampai kepada redha. Redha ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh perbedaan antara redha dengan sabar. Ketika saya contohkan tadi bahwa ingin pulang, memilih 2 jalur, akhirnya dia ambil jalur A. Ternyata salah menurut dia. Salah. Dia tahan lisannya. Dia nggak berkata kepada sopirnya, "Amat sih coba tadi. Bapak sih tadi nggak dengerin kata mama. Coba lewat mampan." Latih sabar. Ketika dia menahan lisannya itu, tidak menyalahkan orang atau tidak menyalahkan dirinya dengan berkeluh kesah, ini disebut dengan as-sabr, sabar. Tapi kalau kita buka hatinya, dibelah dada, dia tahu hatinya, waduh, gondoknya bukan main nih. Ya di dalam hatinya udah gondoknya luar biasa. Tapi kegondokan di sini itu tidak diekspresikan dengan tingkah laku, perbuatan dan ucapan. Itu orang sabar. Sabar. Akhirnya naik derajatnya, terus latihan, dia menjadi orang yang hebat. Dia ambil jalur A, ternyata tidak sesuai. Mestinya coba kalau lewat jalur B, lancar. Enggak ada sedikit pun dalam hatinya mengatakan coba. Lapang dada, betul. Itu hanya kita yang tahu. Yang nggak bisa saya ukur hati seorang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sedang mengukur hatinya. Nah, kalau di sini sudah tidak ada menggerutu di dalam hati, bukan untuk lisan. Di dalam hati sudah ada lagi menggerutu. Tidak ada keluh kesah, menyalahkan dalam hati. Ini orang yang redha. Nah ini nih, kita ingin naik level kita ini menjadi redha. Nabi SAW pernah tidak diceritakan bahwa Nabi menangis ketika diuji oleh Allah? Ada nggak hadisnya? Ada. Nabi SAW ketika putra beliau Ibrahim meninggal, beliau menangis. Ya, ini kan bentuk ekspresi kan? Ucapan, perbuatan, ekspresi Nabi nangis. Ditanya oleh Umar, "Ya Rasulullah, atabki?" Ya Rasulullah, apakah engkau menangis? Seolah-olah Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak redha? Apakah engkau tidak sabar dari atas ujian ini?" Apa kata Nabi? "Innal aina la tadbah wa innal qalba la yahzan. Wa inna li firaqika ya Ibrahim mahzunun. Wa la aqulu illa ma yurdi Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Wahai Umar, sesungguhnya mata bisa menangis dan hati bisa sedih. Sesungguhnya aku berpisah dengan anak Ibrahim adalah perkara yang membuat hatiku sedih. Hati Nabi sedih, itu fitrahnya. Tapi Nabi tidak kemudian menyalahkan Allah dengan kata-kata, "Kenapa
kenapa begini, kenapa meninggal, kenapa? Karena tetesan air mata itu adalah bahasa hati, bahasa kasih sayang. Bukan Allah, Nabi enggak rela. Bukan Nabi tidak ikhlas, bukan tidak sabar. Bukti tidak sabaran, Nabi pernah menegur seorang perempuan, anaknya meninggal. Ya Allah takdirkan, Allah tetapkan anaknya meninggal, masih bayi. Dan perempuan ini menangis, meraung-raung. Ya, kalau tabiat orang Arab, ya, kalau mendapatkan sesuatu yang buruk menurutnya itu, dia cabik-cabik, ya, rambutnya, pakaiannya, ya letam, kemudian memukul pipinya. Nabi mendekati perempuan ini, ya mar'ah isbiri wahtasbi. Wahai perempuan, sabar, sabar. Terimalah ini ketetapan Allah. Ini ujian Allah, kamu harus sabar. Perempuan ini pernah mengatakan kepada Nabi, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Dia membentak Nabi. Dan dia enggak tahu laki-laki ini yang mulia adalah Rasulullah SAW. Dan Nabi berlari meninggalkan perempuan ini. Sahabat yang menemani Nabi kemudian menegur perempuan, "Ya ma'ah, ata'rifi? Kau tahu siapa laki-laki yang menegurmu tadi?" "Wa Rasulullah." "Dia Rasul, dia Nabi." Kau angkat perempuan itu. Keesokan harinya dia datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, mohon maafkan saya. Saya tidak tahu bahwa kemarin yang menegurku itu adalah engkau ya Rasulullah. Tolong maafkan saya. Hari ini saya bersabar ya Rasulullah." Apa kata Nabi? As-sabru inda sadmatil ula. Kerelaan kita, keikhlasan kita, dan kesabaran kita atas ujian dan ketetapan Allah adalah waktu hantaman pertama. Saat itu kita mendapatkan ujian, ketetapan Allah, takdir Allah, kemudian hati ini ikhlas menerimanya. Kita rela, kita sabar, itulah kesabaran dan kerelaan yang sesungguhnya. Adapun hari ini kau mengatakan sabar, iya, kau sabar, tapi belum sempurna kesabaran. Kalau hari ini kau rela, belum sempurna kerelaan. Ya, karena rela dan kesabaran itu adalah saat itu kita diuji, kemudian kita sami'na wa ata'na, kami dengar, kami terima, dan ikhlas Allah, itulah kesabaran yang sesungguhnya. Jadi jawabannya adalah tadrib, latihan. Ya, latihan. Dengan apa? Mulai dari tingkatan sabar yang rendah, terus bersabar sampai nanti kemudian hati kita yang diberikan keredaan oleh Allah tidak berkeluh kesah. Hati kita enggak berkeluh kesah. Ya. Kalau kita saat ini mungkin levelnya masih apa? Belum sabar. Belum sabar yang sempurna. Saat kita mendapat ujian kita berkeluh kesah. Esoknya, ya udah deh, ngapain? Sabar deh, terima aja. Mungkin itu level kita. Baik. Semoga bermanfaat. Ada lagi? Satu lagi Ustaz. Kalau tadi kan ujiannya terkait ujian hidup Ustaz. Ya. Terus semisal kita melakukan kesalahan, Ustaz menimbulkan perasaan tidak nyaman di hati Ustaz. Misalkan masuk jalur busway lah gitu, motor gitu. Terus setelah kita lewat jalur busway, ya coba seandainya saya masuk busway gitu, mungkin saya tidak masuk bersalah, itu maksudnya takdirnya gimana sih? Iya. Baik, dalam hal ini disebutkan syu'batul iman. Itu bagian dari keimanan seseorang. Ya, al-birru, kebaikan itu apa yang membuat hati kita tenang. Dan keburukan adalah apa-apa yang membuat hati kita tidak tenang. Masuk jalur busway, ada mengatakan, ya, kenapa tadi saya sini ya? Kan nggak boleh. Ini syu'batul iman, itu bagian dari keimanan. Orang merasa berbuat salah, berarti masih ada iman di dalam hatinya. Orang korupsi dan tahu kenapa itu ya, kenapa saya ambil, itu bagian dari keimanan. Ya. Nah, kalau orang sudah berbuat maksiat, membuat sesuatu atau melakukan sesuatu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian hatinya biasa-biasa saja, ya, justru dia menikmati hal tersebut, ini menunjukkan kurangnya iman seseorang. Nabi mengatakan tidaklah seseorang berzina, tidaklah seseorang berzina kalau saat itu dia beriman kepada Allah. Kalau seandainya masih ada iman dalam hatinya, kan mungkin dia jatuh dalam perbuatan itu.
dia anggap baik, dia anggap nikmat, ya, bukan membuat hatinya risau dan gelisah. Ini menunjukkan keimanan seseorang. Jadi kalau antum tadi pertanyaannya masuk-masuk dan menyesal, itu bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan cukupkan. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kebetulan. Semua tertulis dalam qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Begitu juga saya ini pertama kali saya di sini. Kali pertama dulu di hadapan para sahabat, para jemaah sekalian dari Allah, berarti juga bagian dari qada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang kebetulan. Maka semoga apa yang kita bicarakan, yang kita pelajari, yang kita tekuni pada siang hari ini, semoga menjadi penguat iman, Islam dan takwa kita kepada Allah, menambah wawasan keislaman kita, dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Dengan itu Allah mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghith. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma wa aslih lana shu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la karban illa nafastahu wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah wa anta radin ya Allah ila qadina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.